Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat dan semangat pagi. Bagaimana kabar rekan-rekan yang hadir pada hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk memulai hari yang produktif. Perkenalkan, saya Khairunisa Kalista yang akan memandu acara Universitas Indonesia Career, Internship, Scholarship, and Entrepreneurship atau UICP Expo 2023. Prepare your remarkable future career right now. Izinkan saya untuk memperkenalkan kegiatan kita pada hari ini. UICC merupakan kegiatan Expo tahunan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Karir Lulusan Universitas Indonesia DP atau CDCUI di bawah Direktorat Pengembangan Karir dan Lulusan Hubungan Alumni Universitas Indonesia DPKHA UI yang bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia CUI serta Career Lab sebagai platform teknologi informasi lowongan kerja. UICC Oktober Expo 2023 berlangsung dari tanggal 25 September hingga 20 Oktober dan diikuti oleh berbagai perusahaan ternama. Selain itu, pada tanggal 13 dan 14 Oktober akan diadakan secara expo offline di Balairung UI. UICC Expo mempunyai banyak kegiatan, antara lain training, industri bootcamp, serta company talk. Hal ini bertujuan agar rekan-rekan dapat mengenal perusahaan lebih jauh dan mempersiapkan diri untuk karir journey yang lebih baik. Daftarkan diri Anda pada event-event UICC di uicc.careerlab.co. Selain itu, UICC Expo 2023 berkolaborasi dengan Career Lab. Career Lab merupakan platform end-to-end career solutions yang memberikan dukungan kepada mahasiswa fresh graduates dan profesional muda untuk persiapan karir serta lowongan kerja yang dikurasi untuk entry level. Career Lab juga telah mendukung puluhan kampus di Indonesia dengan career management platform untuk pusat karir dan mahasiswa. Untuk info selengkapnya mengenai Career Lab, rekan-rekan dapat dipersilakan untuk mengakses careerlab.co. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para sponsor UICC Expo 2023, antara lain kepada Bank CIMB Niaga, Paragon Technology and Innovation, PT Pegadaian, Bank Danamon, dan Bank Mandiri. Dan rekan-rekan official media partner kami diantaranya ada Metro TV, Young On Top, Detik Edu, Info Webinar Indonesia, dan Good Sites. Sebelum kita melanjutkan ke sesi utama, tidak lupa saya informasikan kepada rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini untuk mengkonfirmasi kehadirannya melalui QR Code yang ditampilkan pada slide berikut. Atau rekan-rekan juga bisa mengklik tautan yang telah dikirim oleh tim panitia pada kolom chat. Selain itu, di akhir acara akan dibagikan link feedback form yang harus rekan-rekan isi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Oke, setelah info-info menarik tadi tentang UICC, saatnya kita masuk ke sesi utama kita nih. Sesi yang bikin segar tentunya untuk memulai hari. Kenapa begitu? Karena sesi ini berjudul Turn On Your Business Impact, Inovasi Cinta Lingkungan dan Pemberdayaan Petani Kopi Lokal, yang mana pada sesi ini, Kak Aan Tirta Wijaya, Magister Kesejahteraan Sosial, akan sharing-sharing terkait budaya berkelanjutan bagi petani kopi lokal, dan bagaimana peluang berbisnis yang tetap mengutamakan kelestarian lingkungan. Sedikit informasi, Kopi Nangya merupakan brand yang mengedepankan inovasi, cinta lingkungan, dan pemberdayaan petani kopi lokal. Kopi lokal ditanam di sekitaran kaki Gunung Pesagi dan produk kopi Nangya ditanam di ketinggian 800 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Kopi Nangya senantiasa memproduksi kopi kualitas premium serta mengedepankan kepuasan konsumen sebagai prioritas. Karena Kopi Nangya ini sepertinya menarik sekali sebab bisnis kopi belakangan ini kan memang sedang besar sekali ya. Perbincangan kita kali ini tentunya akan lebih dalam karena ditemani dengan Kak Aan. Berhubung Kak Aan sudah hadir pada ruangan Zoom ini, mari kita sapa Kak Aan terlebih dahulu. Selamat pagi Kak Aan. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Selamat pagi, Kak Kalisa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Kak.
Alhamdulillah. Semangat ya Mas untuk berbincang-bincang dan berbagi ilmu dengan rekan-rekan yang hadir di sini. Sangat semangat tentunya pagi hari kita di awal Senin. Betul sekali. Oke, karena Mas Aan sudah siap dan rekan-rekan sepertinya juga sudah tidak sabar, maka tanpa berlama-lama lagi kepada Mas Aan kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Moderator, Kak Kalista atas waktu dan kesempatannya. Dan selamat datang teman-teman peserta UICS CDC UI dan Career Lab ya. Terima kasih juga kepada UICS dan CDC UI yang telah membentuk sebuah event besar, mobil khusus untuk kita para mahasiswa ataupun para fresh grade ataupun para pencari kerja serta teman-teman yang tertarik di dunia entrepreneur. Ini sangat membantu sekali menggabungkan kita, mengumpulkan kita di circle-circle yang memang kita butuhkan gitu ya. Oke, terima kasih. Salam kenal dari saya Aan Tirta dan kami Kopi Nangya. Kopi Nangya ini berasal dari kopi daerah yang sebelumnya 2 tahun yang lalu masih dalam kategori daerah 3T, daerah tertinggal, salah satu daerah tertinggal di Indonesia, yaitu Lampung Barat. Dan kopi nangya kebunnya itu ditanam di kaki Gunung Pesagi seperti yang disampaikan oleh Kak Kalista tadi, yaitu di dataran tinggi Pesagi. Pesagi itu adalah gunung tertinggi di Lampung yang ketinggiannya lebih kurang 2100, dan di kaki-kaki gunung itulah para petani, para masyarakat memelihara, memetik dan memproses kopi ini. Dan sekali lagi kenapa Kopi Nangya ini hadir adalah kopi di daerah kami, kopi Lampung memang terkenal banyak ya, tapi terkenalnya adalah kopi yang asalan gitu. Jadi hadirnya Kopi Nangya akan membuat, kenapa tagline-nya orientasinya premium, karena ketika kopi kita proses, ketika kopi kita perhatikan, akan sangat memungkinkan kopi itu mempunyai kelas dan mempunyai karakter tersendiri, yaitu kopi Robusta Lampung gitu ya. Oke, boleh next Kak. Tema kita pada hari ini yaitu tadi ya, inovasi cinta lingkungan dan pemberdayaan petani kopi lokal. Kenapa inovasi cinta lingkungan? Karena climate change semakin tinggi isunya di dunia ini, semakin marabahayanya semakin tingkat gitu ya. Dari segi agama kita memang harus dituntut udah lebih memerhatikan lingkungan, dan dari segi sustainability kehidupan kita, anak cucu kita pun sama seperti itu. Sejarah sedikit, Kopi Nangya hadir itu di awal pandemi, di saat kami sebagai para founder itu masih studi kebetulan sama-sama di Universitas Indonesia, dan saya kebetulan di ilmu kesejahteraan sosial gitu ya. Waktu itu harga kopi 18.500 per kilo, itu harga yang sangat-sangat murah. Harga beras 10.000, jadi 1 kilo kopi itu hanya lebih kurang tidak sampai 2 kilo. Dan sedangkan kopi Robusta ini panennya hanya 1 kali dalam setahun. Sudah terbayangkan ketakutan para petani akan bagaimana mereka ke depan gitu. Kami hadir dan dipulangkan karena saat pandemi. Di saat itu kami tumbuh dan besar di dunia kebun kopi, dan di situ kami ingin sekali bagaimana agar bermanfaat untuk masyarakat ini. Jadi di waktu itu selain kuliah kami dituntut langsung penerapannya di masyarakat asal kami sendiri. Seperti apa Kopi Nangya itu harus dikembangkan gitu. Terlebih karena waktu itu kami para founder ada beberapa yang sebagai penerima beasiswa LPDP, dan di LPDP tidak diperkenalkan untuk bekerja full time ya. Dan mahasiswa pulang online pasti gabut ya. Dan betul sama kata Kak Kalista, semenjak pandemi hype kopi itu semakin tinggi dan semakin tinggi, alhamdulillah gitu ya. Terus Kopi Nangya ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang minuman, kopi dan bahan baku. Jadi kita adalah menjual kopi kepada end user dan kepada teman-teman kedai, kafe serta UMKM kopi, karena kami adalah kebun kopinya. Jadi kami lebih ke hulunya gitu ya. Dan Kopi Nangya saat ini memvisualisasikan dirinya sebagai kopi premium yang berbahan baku kopi pilihan terbaik dan berinovasi dengan kopi organik dan Robusta wine kopi. Kopi organik ini kita berusaha mengedukasi para petani di daerah agar ikut terlibat dalam sustainability lingkungan.
terkhusus sustainability kopi. Terbayang ketika panasnya semakin tinggi, sangat dipastikan kopi tidak akan tumbuh dan tidak akan baik gitu ya. Jadi kita yang suka menyeduh kopi akan sangat tidak bisa menyeduh kopi lagi. Dan para petani juga pasti kehidupan mereka ke depan akan nanti sangat rentan sekali gitu ya. Oke, lanjut Kak. Ini lebih kurang visi misi kami ya. Yang pertama kami beri tagline itu inovasi cipta lingkungan dan pemberdayaan petani kopi lokal melalui Kopinang ya. Ya memang ini asal mula kami, niat kami, dampak yang ingin kami berikan kepada masyarakat petani kopi lokal sekitar kami serta lingkungan, lebih khususnya di pertanian kopi di sekitaran kita. Jadi ingin sekali rasanya kita menikmati kopi hingga anak cucu kita, dan kopinya pun semakin baik gitu ya. Tentu ketika kita menggunakan kopi organik, bahan baku organik, serta menggunakan perawatan yang organik, tentunya sustainability itu akan lebih lama, lebih terjaga gitu. Dan kita mengurangi climate change itu semakin parah setidaknya, walaupun mungkin Kabupaten Lampung Barat petani kopinya itu sedikit memberi impact yang besar di luar ya transportasi perusahaan yang besar gitu. Tapi sedikit saya kasih gambaran, waktu itu di tahun 2016 kami ke Papua, dan di Papua itu anak-anak bilang apa? Bapak Guru, tahun 2020-an di sini dulu masih ada salju dan sekarang tidak ada salju lagi. Kenapa ya Bapak Guru? Saya pikirkan, saya renung-renungkan, mereka tidak sangat bisa dibilang tidak melakukan pencemaran ataupun perusakan lingkungan, tetapi mereka terdampak, padahal mereka jauh sekali dari hiruk-pikuk residu-residu yang merusak lingkungan, tapi mereka terdampak. Begitu juga mungkin kami adopsikan dengan para petani kopi di Lampung Barat. Mungkin itu. Selanjutnya Kak, kenapa sih Kopinangnya ini hadir? Yang pertama, kami berangkat dari adanya resort yang besar. Dan yang kedua, ada juga masalah yang dihadapi oleh para petani, kegerahan gitu. Yang pertama tadi, harga dan kualitas kopi di Lampung itu terkenal sangat rendah. Ini dikatakan oleh Balitbang Lampung Barat dan UGM tahun 2020. Memang terkenal kopi itu, kalau di daerah kami, kopi itu terkenalnya asalan. Kopi kami itu murah gitu ya. Jadi mindset itu dan stigma itu yang akan kami pelan-pelan akan kami ubah gitu. Jadi giroh itu atau semangat itu yang akan kami bawa gitu. Terus yang kedua, sistem tanam konvensional dan belum mengedepankan sustainability farming. Jadi memang di daerah mereka panennya pun masih panen sembarangan gitu ya. Terus masih menggunakan pupuk kimia yang sembarang, yang sangat simple mungkin ya. Jualannya mungkin simple, instan, tapi ke depan kurang baik untuk makanan kopi itu sendiri ketika kita minum, serta ke depan sustainability kopi tersebut. Dan lebih jauh sustainability dunia yang kita lindungi, ya kita yang kita tinggali ini. Yang ketiga, belum adanya distribusi dan atau pasar yang siap membeli kopi Robusta premium. Itulah masalahnya. Para petani pasti sangat ingin ketika memang kopi mereka itu bisa dibeli dengan harga yang tinggi. Tetapi saat ini regulasi belum ada gitu ya. Nah, kami hadir untuk menjembatani itu. Kami hadir untuk mencarikan pasar dan mengedukasi para petani. Terus di samping masalah yang ada di atas, kami melihat resort yang sangat besar sekali. Dari kabupaten kami itu yang terkenal 3T, tapi alhamdulillah tahun kemarin sudah tidak 3T lagi. Ternyata penghasil Robusta, salah satu penghasil Robusta terbesar di Indonesia, sampai 100.000 ton per tahunnya dengan lebih kurang 54.000 hektar. Ini dalam Tobino tahun 2022. Selain itu juga indigenous dari masyarakat lokal, petani kopi Robusta dan terkenalnya kopi Lampung serta geografis Lampung Barat yang memiliki ketinggian tanam yang cukup untuk Robusta, menghasilkan Robusta yang berkarakter gitu, serta cuaca dan dekat dengan pusat ibu kota. Jadi untuk distribusi pusatnya kan pasti di Jakarta. Jadi ini kami anggap
resort yang besar. Ini kemanfaatan kelebihan dari kopi Nangya gitu. Dan yang terakhir, masyarakat pedesaan yang erat budayanya dengan gotong royong dan ikut-ikutan. Ketika para petani merasakan kesegaran dan kenikmatan dari harga dan kualitas yang baik, pasti petani-petani yang lain akan ikutan. Itulah budaya dari masyarakat pedesaan. Selanjutnya, jadi Kopi Nangya memberikan solusi. Yang pertama, adanya inovasi peningkatan kualitas yang mendobrak atau menginverskan istilah atau terkenalnya kopi asalan tadi gitu. Dan yang kedua, Kopi Nangya mengintegrasikan kualitas kopi dengan proses tanam organik, cinta lingkungan dan sehat tentunya, sehingga memiliki demand dan nilai jual yang tinggi di industri kopi premium, baik di pasar retail modern, kafe, dan pasar global. Terus solusi selanjutnya kami berikan yaitu mencari dan berjejaring ke ekosistem kopi premium, mengembangkan pasar B2B dan online, serta memastikan kopi didistribusikan dengan harga yang sepadan yang telah dilakukan oleh para petani kopi di Lampung Barat. Dan yang terakhir, kami memberikan solusi menciptakan pelanggan setia yang menghargai petani kopi lokal, peduli lingkungan, dan mengedepankan kualitas kopi. Jadi kita tidak hanya beli kopi, tidak hanya minum kopi, tapi dengan minum kopi itu, kita memiliki rasa bahwa kita peduli juga terhadap lingkungan, peduli juga terhadap petani lokal, serta mengedepankan kualitas kopi. Bukan hanya kopi yang kaleng-kaleng gitu. Jadi kopinya yang baik gitu, yang kita minum, yang memang baik untuk diri kita, lingkungan kita, dan kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Terlebih pada kesempatan ini adalah petani kopi lokal tersebut. Selanjutnya, penerima manfaat dan calon pengguna. Yang pertama pasti tadi ya, petani kopi lokal di desa teratas. Kenapa desa teratas? Inilah tagline kami. Daerah kami itu bernama desa teratas karena memang lebih tinggi dari daerah-daerah tempat lain. Kopi semakin tinggi biasanya semakin punya karakter yang khas gitu ya. Walaupun dia kopinya kopi robusta gitu. Terus jangkauan yang lebih luas, kita akan lebih memprospek 3 kabupaten, 3 kecamatan di sekitaran desa Kopi Nangya tersebut, yaitu Kecamatan Batubara, Belalau, dan Balik Bukit. Dan penerima manfaat selain itu, yaitu teman-teman UMKM kopi, selain end user ya, roaster, kafe, dan kedai. Jadi kita sama-sama ikut mengembangkan cinta lingkungan ini dan ikut terlibat agar peduli terhadap para petani kopi lokal, biar sama-sama sustain, biar sama-sama sejahtera, biar sama-sama menikmati gitu. Selanjutnya Pak, desain produk kami itu tadi yang pertama pengembangan masyarakat berorientasi pada indigenous ya, jadi budaya baik dari masyarakat sekitar, value yang kita tawarkan pemberdayaan dan ramah lingkungan serta inovasi kopi. Terus kita berada di sektor hulu dan hilir sehingga cost kita bisa rendah, serta mengedukasi petani dan end user, serta aktif pada komunitas kopi dalam hal kompetisi dan iteratif gitu ya. Selanjutnya Kak, beberapa fun fact dari Kopi Nangya selama berjalan dari awal pandemi tadi ya, mungkin pertengahan 2020, mungkin ini jalan tahun ketiga. Untuk kopi organik dan wine coffee, Kopi Nangya adalah pionir dari kopi robusta Lampung. Dan yang kedua tahun kemarin, tahun 2022 di September, Kopi Nangya juara Coffee Notes Jogja Coffee Week tahun 2022 dengan skor 83,01. Ini skor yang menurut kami itu sangat tinggi untuk kopi robusta gitu, dan memiliki taste note sereal, nutty, spicy, dan brown sugar. Jadi dengan ketinggian itu dan cuaca di Lampung Barat, sereal dan nutty-nya itu sangat terang sekali di kopi robusta Kopi Nangya ini. Dan ditambah karena di sekitarnya mereka bertanam cabai gitu, jadi akan ada rasa-rasa spicy-nya sama arennya, karena memang di sana selain cabai mereka berpalawija gula aren gitu ya. Terus petani binaan hingga saat ini sudah lebih dari 10 hektar, lebih dari 15 petani kita libatkan, serta kita menggunakan pendekatan orang dewasa, pasti tadi pendekatan andragogi ya. Mereka yang bereksperimen
mereka yang merasakan dan mereka yang terlibat langsung gitu, bukan kita cangkokin gitu ya. Terus yang keempat, petani dan end user, para peminum kopi ikut andil dalam mitigasi climate change. Itu yang kita harapkan, dan perlahan petani semakin banyak yang ikut, end user semakin besar distribusinya. Kita harapkan selain minum kopi, kita juga diedukasi untuk cinta lingkungan dan peduli masyarakat kopi lokal itu. Terus slide mungkin 2 yang terakhir, ini unique fact yang kita tawarkan dari Kopi Nangya juga, yaitu pertama, ada beberapa varian yang mendedikasikan untuk 10%-nya itu bantuan anak yatim. Terus limbah dari kopi itu kita bikin untuk menjadi kopi pupuk organik dari para petani tersebut, serta aktif salah satunya di berbagai sponsor pemudaan, karena memang kita base-nya adalah para pemuda ya, teman-teman kita di Struktur itu banyak teman-teman pemuda ya gitu, jadi aktif di sana gitu. Terus adanya program berbagi nasi dan kopi di setiap Jumat Berkah. Terakhir Kak, mungkin ini 4 tampilan produk ya, yang kami berikan ya, walaupun di luarnya ada beberapa gitu ya, tapi ini yang kita bisa bilang best seller dan teman-teman pada suka dan repeat order gitu ya. Ada organik, ada wine coffee atau kopi fermentasi yang rasanya 11-12 atau bahkan ada yang lebih baik daripada kopi Arabica yang diproses gitu. Terus ada kopi red cherry dan kopi premium. Terakhir, salam dari kami para petani kopi Lampung Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan Kak Kalista, silakan Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Aan atas pemaparannya. Tentunya sangat membantu rekan-rekan yang ada di sini yang tertarik dengan kopi dan juga bisnis dan berkeinginan untuk memiliki bisnis kopi atau usaha yang mau tetap concern sama kelestarian lingkungan ya Mas. Namun rekan-rekan, iya betul sekali. Namun rekan-rekan dapat menggali lebih dalam informasi yang tadi disampaikan oleh Kak Aan dengan mengajukan pertanyaan pada kolom Q&A. Jangan sampai salah ya ke kolom chat karena pertanyaan bisa disampaikan ke kolom Q&A. Dan nanti pada 2 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah loh. Sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, saya ingin sedikit membagikan informasi terkait dengan UICC. Jadi rekan-rekan yang hadir nanti dapat mengecek upcoming event UICC yang tidak kalah seru, yang mana ada 2 company talk dan 1 UICC scholarship talk. Dan jangan lupa juga untuk daftar kegiatan-kegiatan menarik lainnya dari UICC Expo 2023, di mana tersedia ratusan lowongan pekerjaan. Teman-teman juga bisa mengenal lebih dekat dengan perusahaan dan scholarship yang didambakan, serta tentunya dapat ikut banyak pelatihan dan juga webinar gratis yang dibuka untuk umum. Dengan info lengkap bisa diakses pada uicc.careerlab.com. Oke, karena di kolom Q&A ini sudah banyak sekali pertanyaan ya, ini menunjukkan antusiasme teman-teman. Saya mungkin akan membantu untuk membacakan pertanyaan pertama dulu ya, dari Putri Niswatun Hasanah. Selamat pagi, saya ingin bertanya apakah Nangya Coffee juga memproduksi dan mendistribusikan biji kopi selain Robusta seperti Arabica dan lain-lain? Terima kasih banyak sebelumnya. Silakan Kak Aan untuk menjawab. Langsung dijawab Kak Kalista ya. Oke. Terima kasih Kak Putri Hartusanah tadi ya atas pertanyaannya. Saat ini memang kami berfokus kepada kopi Robusta karena memang tadi ingin menginverskan atau membalikan kata-kata yang kopi Lampung adalah terkenalnya kopi asalan. Jadi kopi kita kopi berkarakter. Tapi karena pasarnya banyak, jadi karena kita premium kan pasti pasarnya juga kopi Arabica banyak gitu. Jadi kami ada kopi Arabica dan kopi luwak untuk kopi-kopi yang beda gitu ya. Cuman memang terbatas dan bukan di situ fokus kami. Jadi di saat sesi seperti ini pun kami tidak mengedepankan itu. Tapi ketika ada teman-teman yang butuh gitu, kopi Nangya ada gitu untuk kopi Arabica, kopi luwak atau kopi-kopi yang lainnya. Tapi memang fokus kami adalah di kopi Robusta itu. Mungkin gitu Kak Putri Hanatul Hasanah tadi kalau nggak salah. Terima kasih pertanyaannya Kak.
Kak Masike. Ya, baik, terima kasih Kak Aan atas jawabannya dan terima kasih juga Kak Putri untuk pertanyaannya. Jadi belum jadi fokusnya ya untuk yang selain Robusta. Jadi untuk pertanyaan kedua kita lanjut saja ke Muhammad Zaki. Titik pertama terberat yang dihadapi dalam memulai bisnis Kopi Nangya ini apa Kak? Silakan Kak Aan untuk dijawab. Pertanyaan yang sangat menarik dan memang itu challenge-nya di dunia wirausaha adalah seperti itu ya. Titik terberat menurut kami adalah pastinya di saat mengedukasi para petani yang niat kita membantu mereka gitu. Tapi mereka capek, nanti harganya sama aja malah lebih murah gitu. Dan ya nggak ada yang beli gitu. Di awal-awal pasti kayak gitu. Jadi kita untuk mengedukasi, meyakinkan para petani bahwa ketika kita punya kualitas, harga kopinya nanti akan baik juga dan nanti akan ada peminatnya dan bahkan peminatnya itu konsisten gitu, repeat gitu. Itu sih. Dan di awal kami karena benar-benar para petaninya kesulitan untuk mau gitu. Jadi kami tumbalkan lah ya. Yaudah sekian ton kami pastikan akan kami beli gitu ya. Jadi kita yang nggak mau gitu kita jualin gitu, dan kalaupun nggak laku harus kita beli gitu. Itu sih titik terberatnya dari dalam perjalanan ini gitu ya, karena mereka ya pembelajaran orang dewasa kan mereka nggak mau diajarin gitu, mereka maunya merasakan atau melihat dampak, oh tanggulnya enak ya gitu, baru mereka ikutan. Jadi itu Kak Zaki, pertanyaannya, kita punya niat baik nggak selalu dianggap baik ya, ternyata masih suzon gitu ya. Jadi itu sih Kak, menurut kami tantangan yang sangat lumayan gitu ya, karena para petani harus pelan-pelan gitu, andragoginya harus smooth gitu ya. Thank you Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Aan. Ini mungkin satu lagi kali ya pertanyaannya karena keterbatasan waktu dari Kak Feryandra Henry. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak Kak Aan atas pemaparannya. Saya mau tanya, bisakah diceritakan untuk Kopi Nangya ini kapasitas produksinya seperti apa, dan apabila ada yang tertarik untuk bermitra dengan Kopi Nangya untuk supplier kopi premium untuk hotel dan resort, kira-kira prosesnya bagaimana ya? Wow, ini menarik sekali pertanyaannya menurut saya. Kalau dari Kak Aan gimana? Dari Kak Yudi tadi Kak, atau Kak siapa tadi Kak? Feryandra. Oh Kak Ferry. Oke Kak Ferry, kita selama ini jalan 2 hingga tahun, memang kita fokusnya ke B2B, dan disitulah kita bisa ambil pasar yang semakin luas. Di Gramasi pun kita itu lebih banyak daripada teman-teman yang lain. Teman-teman yang pure murni bisnis gitu ya, murni bisnis kopi. Jadi ketika ada kopi mereka 200 gram dengan harga mungkin lebih kurang 50.000, kita 250 gram harganya 50.000 gitu. Karena memang kita pengen dampak yang lebih luas lagi untuk para petaninya gitu. Jadi nggak apa-apa kita agak diturunkan, tapi para petaninya semakin banyak yang mendapatkan impact yang mau memproses kopi berkualitas itu. Dan untuk kapasitasnya, selama ini sih kita lebih kurang di angka lebih dari tadi 10 hektar ya Kak. Tadi udah 10 hektar ya Kak ya. 10 hektar. Dan kopi itu dia berada di angka 1 hektarnya itu 1,5 hingga 3 ton. Jadi lebih kurang ya segitu. Untuk distribusi resort ataupun kedai, emang sementara itu adalah pasar kami ya. Jadi end user itu pun kami bekerja samanya di supermarket dan swalayan-swalayan serta toko oleh-oleh gitu. End user resellernya itu divisi lain gitu, dan fokusnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, di B2B-nya gitu. Itu Kak Ferry pertanyaannya. Boleh nanti kalau memang menarik, boleh lewat Instagram kita lumayan aktif di Instagram, atau email juga di Kopi Nangya. Tapi biasanya teman-teman nyangkutnya lewat pertama di marketplace, yang kedua di Instagram, karena marketplace kita salah satu kopi robusta terlaris kopi robusta Lampungnya Kak. Itu Kak Ferry, terima kasih, semoga menjawab. Oke, penjelasannya sebenarnya udah lengkap sih dari Kak Aan. Mungkin nanti teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab bisa ke Instagramnya Kopi Nangya, mampir buat tanya-tanya. Begitu ya Kak Aan ya? Ya Kak. Iya, terima kasih banyak Kak Aan atas sharing ilmu dan juga pengalamannya yang sangat bermanfaat.
saya yakin rekan-rekan di sini juga yang tertarik pada bisnis dan memfokuskan pemberdayaan pada SDM lokal, kemudian memaksimalkan potensi lingkungannya, atau bahkan tertarik dengan kopi Nanglianya itu sendiri, jadi sangat tercerahkan karena pemaparan tadi. Namun sayang sekali karena waktu yang terbatas, pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang belum terjawab. Sebelumnya mungkin Kak Aan bisa membantu saya untuk memilih penanya terbaik. Sorry, masih kemit. Tadi pertanyaannya keren-keren semua, cuman karena harus memilih ya, saya memilih Kak Zaki atau Kak Ferry ya. Saya lebih milih Kak Zaki ya. Mungkin Kak Zaki nanti salah satu terbaik ya. Oke, karena di sini hadiahnya ada 2, berarti karena tadi udah ada 2 nama yang disebut oleh Kak Aan juga, berarti pemenangnya Kak Zaki dan juga Kak Ferry. Selamat Kak Zaki dan juga Selamat, Kak Ferry. Bisa langsung mengirimkan nama, email, alamat, dan nomor handphonenya ke panelis yang ada di Zoom ya. Oke, sebelum menutup sesi dan berpisah dengan rekan yang ada di sini, kira-kira dari Mas Aan, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Mungkin pesan terakhirnya untuk kita, mungkin saya menganggap teman-teman peserta di sini adalah banyak teman-teman kaula muda ya. Kita itu kayaknya satu generasi gitu ya. Untuk generasi pemula seperti kita gitu ya, mungkin nggak terlalu banyak terahnya yang besar gitu ya. Menurut saya mindset membantu orang atau membantu lingkungan itu adalah bekal ataupun dasar yang bisa kita kokoh berada di jalan usaha itu, jalan entrepreneur itu gitu. Ketika kita mindsetnya cuan gitu, untung, dan pasti kita butuh itu memang ya, kita butuh bensin, butuh hidup gitu ya. Tapi dengan mindset itu tadi kita berasa lebih bermanfaat gitu ya, lebih berdampak, dan bahagianya ketika ada petani yang seneng gitu, atau anaknya yang bisa sekolah gitu ya, atau bisa memberikan sesuatu yang lebih, itu bahagianya sungguh lebih bahagia lagi gitu. Sama teman-teman end user juga ada yang nggak tahu climate change itu apa gitu ya, habis minum jadi tahu. Itu bahagianya sungguh lebih besar daripada rasanya ya dapat transparan, walaupun transparan juga itu ada drink yang ditunggu-tunggu untuk kita semua pastinya. Itu mungkin Kak closing statement dari kami. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya untuk semua teman-teman peserta dan para panitia. Semangat selalu, semoga berdampak, semoga bermanfaat, dan semoga berkah untuk kita semua. Thank you, Kak. Amin, terima kasih banyak Kak Aan. Wah, ini berarti kopi Nangnya keren banget, lebih ngutamain value-nya nih di samping dengan cuannya yang tadi Kak Aan sebutkan. Oke, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Aan untuk waktu dan informasi yang telah dibagikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Kak Aan apabila ingin melanjutkan aktivitas atau kegiatan berikutnya. Terima kasih banyak Kak, semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Sama-sama Kak. Thank you Kak semuanya, Kak Kalista dan semua teman-teman. Izin live group. Silakan. Dan untuk rekan-rekan, jangan beranjak terlebih dahulu karena saya ingin kembali mengingatkan untuk mengkonfirmasi kehadirannya dengan mengisi link feedback yang melalui QR code yang ada di layar atau mengklik tautan di kolom chat sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Pastikan penulisan nama dan email sudah tepat selama mengisi form supaya sertifikat dapat sampai ke rekan-rekan dengan tepat dan informasinya juga benar. Rekan-rekan juga bisa mendapatkan info terkini dan paling update selama UICC berlangsung dengan bergabung ke grup komunitas WhatsApp yang linknya akan tersedia pada laman akhir form feedback setelah rekan-rekan menekan submit. Dan sambil menunggu rekan-rekan mengisi, saya juga ingin mengingatkan kembali untuk mendaftar dan mengikuti event-event UICC lainnya melalui uicc.careerlab.co/event. Karena rekan-rekan berkesempatan untuk mendaftar ke lebih dari 100 perusahaan, mengenal lebih dalam berbagai perusahaan dan scholarship, dan tentunya mendapatkan webinar dan juga pelatihan gratis. Serta pantau terus info-info seputar karir, workshop karir, dan acara menarik lainnya dengan memfollow LinkedIn dan Instagram UICC Expo dan Career Lab.
Kemudian kami kembali ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsor UICC Expo 2023, yakni kepada Bank CIMB Niaga, Paragon Technology and Innovation, PT Pegadaian, Bank Danamon, dan juga Bank Mandiri. Serta kepada rekan-rekan official media partner, yakni Loker Bandung, Info Loker Jobs, Magang Info, Teman Startup, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang hadir dan mengikuti webinar pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan dapat diaplikasikan. Saya Hairunisa Kalista selaku moderator UICC Expo Oktober 2023 pamit undur diri. Prepare your remarkable future career right now. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan terima kasih. Setiap perjalanan berawal dari mimpi. Mimpi besar